Ken Sagopi, Rarasati Rabi, seri 220, lakon Banowati Rabi. Perjumpaan yang tidak mereka rencanakan itu sungguh menggembirakan bagi semuanya. Ken Sagopi tidak bisa menutupi keharuannya. Ia sungguh bahagia menyaksikan anak-anaknya yang telah dewasa semua itu begitu rukun, akrab dan penuh persaudaraan. Mereka kemudian saling bercerita dengan pengalamannya masing-masing. Udawa menceritakan tentang perkembangan kademangan Widoro Kandang yang telah maju dengan pesat. Ia juga menceritakan bahwa banyak perjaka yang kecele mencari Rarasati yang sedang di Manduro. Bahkan ada yang rela menginap di Widoro Kandang, sekedar menunggu kepulangan Rarasati. Rarasati hanya tersenyum menanggapi cerita kakaknya itu. Patih Praguto mohon maaf karena jarang pulang ke Widoro Kandang. Karena kesibukannya sebagai seorang patih di Manduro, negeri yang besar dan luas. Demikian juga Patih Adi Manggolo sebagai patih di Awonggo yang jaraknya jauh dari Widoro Kandang, sehingga baru kali ini bisa pulang. Namun beruntung bisa bertemu dengan semuanya. Dewi Woro Sumbodro bercerita betapa sepinya di Kaputren Manduro jika tidak ada Rarasati. Kakaknya yang paling dekat pun sudah melupakannya. Berkata demikian Dewi Woro Sumbodro sambil mencubit Basudewa Kresna. Aduh sakit Roro. Baiklah, nanti aku juga mau bercerita, berkata Basudewa Kresna. Mana ada Basudewa Kresna merasa sakit dicubit seorang wanita, sanggah Dewi Woro Sumbodro. Raden Setyaki yang belum begitu akrab dengan mereka lebih banyak diam. Namun ia ikut merasakan kebahagiaan mereka. Ia kemudian menceritakan bahwa akan mengikuti Basudewa Kresna kemanapun, walau ia sebagai putra mahkota di Lesan Puro. Basudewa Kresna di samping sebagai kakak sepupu, juga sebagai kakak ipar, karena Setyo Bumo kakaknya telah diperistrinya. Rarasati tak mau kalah bercerita tentang pengalamannya. Yang paling sering adalah digoda para pria, baik ketika di Widoro Kandang di perjalanan dari Widoro Kandang ke Manduro, maupun ketika di Manduro. Ia sudah beberapa kali menghajar pria yang akan kurang ajar kepadanya. Beruntung ia mendapat bekal olah kanuragan dari Udawa kakaknya. Salah satu pengalamannya adalah ketika ia diantar oleh kakaknya Udawa ke Manduro. Di perjalanan di sebuah warung, mereka beristirahat untuk makan dan minum. Di sana ada seorang pemuda tampan dengan pakaian yang bagus bersama beberapa orang temannya. Ia yang membayari semua orang yang ada pada saat itu sedang jajan di tempat itu, termasuk dirinya dan Udawa kakaknya. Ternyata ia adalah seorang saudagar muda yang kaya raya. Itu ia ketahui dari cerita si penjual di warung itu. Namun yang tidak diduga, orang itu kemudian mendekati Rarasati sambil mengulurkan segepok uang sambil berujar, "Nanti kamu ikut aku ya." Rarasati yang merasa dilecehkan tidak bisa menahan marah. Kemudian menepis uang itu sehingga jatuh berhamburan. Si pemuda tampan merah padam. Belum pernah ia mendapat perlakuan seperti itu. Selama ini dengan uang dan ketampanannya, ia bisa berbuat apa saja, terutama terhadap wanita.
Mereka yang mendengarkan cerita Rarasati semakin tertarik untuk mengetahui kelanjutannya. Terlebih Nyiken Sagopi sebagai ibunya. "Kau terlalu berani, Roro," sela Nyiken Sagopi. "Aku tidak takut, kan ada Kakang Udawa," sanggah Rarasati. Mereka yang mendengarkan hanya tersenyum mendengar jawaban Rarasati. Mereka mendengar cerita itu sambil menikmati camilan yang telah disuguhkan. Bersambung. Ojo dumeh bagus terus gemagus. Ojo dumeh sugih terus semugih. Ojo dumeh pinter terus keminter. Ojo dumeh, jangan mentang-mentang.